sungguh bersyukur kalau kita bisa punya kesempatan untuk eh, kumpul bareng dan sama-sama untuk melanjutkan diskusi kita ya, berkaitan tentang mempelajari firman Tuhan. Teman-teman, kita udah lewatin ini ya, kalau beberapa teman-teman ikut runut, kita udah belajar tentang atau berdiskusi tentang esensi atau lebih tepatnya keyakinan kita akan firman Tuhan dan bagaimana kita rindu untuk berinteraksi dengannya. Kita juga udah belajar bagaimana langkah sederhana kita bisa mempelajari firman, bisa merenungkan firman, bisa mengaplikasikan firman dan menghidupi firman dari berbagai jenis tulisan. Walaupun mungkin ada yang familiar, ada yang mungkin kurang familiar, tapi sebenarnya dengan sikap hati yang sama, kita mau sabar, rendah hati, membaca, menyimpulkan, dan merefleksikan, bercermin di hadapan firman, sebenarnya firman Tuhan berbicara dengan luas. Nah, bagian terakhir ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kita bisa menjadi rekan, atau mungkin aku suka pakai istilah apa ya, peran atau identitas yang menarik gitu ya. Dan bagi saya pemandu wisata itu adalah gambaran yang gampang dimengerti dan kupikir bisa menolong kita menghayati conviction atau keyakinan-keyakinan yang ingin kita kembangkan seiring kita melayani teman-teman atau adik-adik kelompok kecil atau mungkin jemaat dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman berada. Kita mau menjadi pemandu wisata yang baik buat mereka, ya tentu bukan bicara jalan-jalan beneran gitu ya, tapi dalam in a sense, dalam arti memandu mereka sama-sama merenungkan firman, membaca firman, mengaplikasikan firman, mencintai firman, menghidupi firman. Itu yang mau kita rindukan bersama. Nah, karena itu teman-teman, kalau kalian ngikutin apa yang aku sampaikan di Japri, aku minta teman-teman untuk coba gitu ya, play skenario. Misalnya teman-teman harus memandu seorang teman atau sahabat main lagi pergi gitu ya, main ke kampung halamanmu atau daerah rumahmu gitu. Nah, sebagai tuan rumah yang baik kayak gitu ya, kita mau ngajak mereka jalan-jalan atau melakukan kegiatan di selama mereka ada di sana. Nah, kira-kira ini kan kita masing-masing nih daerahnya macam-macam ya. Saya nggak tahu teman-teman kampung halamannya di mana gitu. Baik ada yang beneran kampung, ada yang kota gitu ya. Jadi mungkin beda-beda. Nah, tapi seandainya teman-teman harus memimpin, memandu sahabat kalian yang main, kira-kira kan mau rencanain seperti apa? Nah, aku minta teman-teman kan minggu lalu, coba kalau seandainya teman kalian cuma stay 1 hari, kira-kira seperti apa rencana daftar kegiatan kalian? Kalau 3 hari, kira-kira bakal ngapain aja? Dan kalau misalnya punya waktu seminggu lebih lama, kira-kira teman-teman apa yang mau kalian lakukan di kampung halaman atau daerah rumahmu, kayak gitu. Oke? Nah, karena itu sore malam hari ini kita mau ya sekalian kenalan, sekalian sharing gitu ya, kampung halaman kita gitu. Kita sekalian mau coba gitu ya, teman-teman kira-kira planningnya seperti apa? Nah, aku seperti biasa nanti akan bagi teman-teman ke breakout room, mungkin satu breakout room bisa 3 kali ya, supaya bisa tahu daerah rumahnya kayak apa dan kira-kira kalau siapa tahu kesempatan jalan ke sana kan bisa ya kontak-kontak gitu. Nah, kita saling dengar planningnya gitu ya, saling dengar apa rencananya. Nah, selain itu seperti biasa teman-teman yang mendengar planning dari rekan-rekan di kelompok, coba kalian explore lebih lanjut gitu ya, tanya hal-hal yang menjadi ketertarikanmu. Misalnya, aku demennya tuh kalau jalan-jalan kuliner, kalau dari kampung halamanmu, kamu rekomendasi kuliner tuh kemana aja? Jadi coba tanyakan gitu, kalau kamu jadi turis gitu ya, yang kamu tertariknya misalnya kamu anak pantai gitu ya, atau anak gunung, ada nggak di tempatmu? Dan kira-kira rekomendasi mereka seperti apa? Jadi coba bermain peran gitu ya, jadi sahabat yang kayak, aku tapi sukanya begini, aku pengennya begini. Biar siapa tahu kan kamu makin banyak dapat rekomendasi. Oke?
kita mau saling dengar kira-kira seperti apa kamu memandu kegiatan dalam 3 waktu yang berbeda dan kira-kira apa yang mau dilakukan. Ya, teman-teman, sekali lagi kupikir ini exercise sederhana ya untuk melihat bahwa sebenarnya memandu wisata atau menjadi pemandu itu sangat powerful gitu ya, sangat sangat exciting, tapi juga fun, tapi juga maksudnya teman-teman juga nggak tertekan gitu ya, kayaknya panik gitu mesti mesti mandu kayak gimana. Teman-teman ya kalian mengerti daerah kalian, kalian emang excited buat ngajakin, sharingin, ceritain dan apa ya, ya feel free aja gitu ya buat ya udah yuk ntar kita coba jalanin kayak gitu. Dan aku sangat berdoa gitu ya semangat kita ketika kita memimpin penggalian Alkitab, memimpin kelompok yang kita layani gitu, itu boleh sama-sama juga semangatnya seperti memandu wisata gitu ya. Aku sedikit kasih elaborasi dikit gitu ya bagiku identitas pemandu wisata ini. Bagi saya seorang pemandu itu adalah pemimpin perjalanan dan yang namanya pemimpin itu perlu menguasai daerah yang akan dikunjungi bersama kayak gitu ya. Jadi teman-teman apa yang kita bahas 5 pertemuan kemarin adalah ajakan buat teman-teman menguasai Alkitab gitu ya, firman firman Tuhan dan ketika teman-teman akan memandu yang lain teman-teman nggak eh, kalian nggak kagok gitu, kalian bisa confident, bisa juga tahu apa ya hal-hal yang harus dikunjungi dan sebagainya. Teman-teman tuh bukan berkunjung ke daerah asing gitu loh. Kalau teman-teman misalnya aku dari Kelapa Gading gitu ya, teman-teman nggak pernah tinggal di Kelapa Gading dan harus memandu ke Kelapa Gading, jelas panik, tegang gitu ya. Ini belokannya kemana nih? Bener nggak jalannya? Tapi kalau teman-teman menguasai, teman-teman yang akan menentukan mood rombongan tersebut gitu kalau mungkin dibilang ya, menentukan nuansa perjalanan tersebut. Dan bagi saya pemandu yang baik adalah pemandu atau pemimpin yang rileks, yang percaya diri, tapi juga tahu kemana mau pergi gitu ya, nggak ngalor ngidul, apa nggak jelas, nggak tahu kemana. Jelas orang akan bertanya, akan resah, akan bingung. Kemudian bagi saya ya pemandu wisata yang baik adalah mereka yang rindu memperkenalkan daerah wisatanya atau daerah halamannya minimal dalam exercise kita. Dan teman-teman kita bisa bedain kok ada pemandu bayaran dan ada pemandu yang memang mencintai dan ingin memperkenalkan, mempromosikan daerahnya. Ada pemandu bayaran ya, ya udah sampai sini, ya udah ditinggal selesai gitu ya kayaknya ya udah yang penting aku udah kerjain bagianku, that's it, udah kalau ada komplain apa-apa ya cari sendiri kayak gitu. Tapi pemandu yang benar-benar mencintai gitu ya daerahnya, pengen orang kalau datang nyaman itu mereka akan penuh dengan excitement gitu ya, akan dengan penuh pengertian, dengan penuh semangat, tapi juga bisa menyesuaikan dengan penuh antusias, dengan penuh passion, bahkan juga sabar gitu ya. Kadang-kadang orang kagok gitu ya, atau nggak ngerti, atau nanya berulang, tapi karena teman-teman tahu ini sebenarnya nggak susah kok kasarnya gitu ya. Ini sebenarnya bisa dimengerti. Teman-teman akan sabar menjelaskan. Kamu kalau mau ke mall, nanti bisa juga jalan ke sini lurus berapa ratus meter, nanti ada mall, di situ tuh ada yang murah-murah. Aku sering banget kalau ngajakin turis yang lain belanja ke sana juga. Jadi kamu bisa di free time coba ke sana. Jadi akan ada kesabaran, akan ada excitement, akan ada antusias ketika kita memang ingin gitu ya, orang excited dan nyaman dan mengenal daerah yang kita pandu. Dan bagi saya kita rindu firman Tuhan dan dibaliknya Allah yang hidup, Tuhan yang hidup bisa dinikmati, orang boleh berjumpa, diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan. Bukankah itu yang dari awal kita bahas kerinduan kita? Selain itu, pemandu wisata bagi saya juga mengenal orang atau rombongan yang dipimpinnya gitu. Kenapa tadi saya bilang coba teman-teman
ajukan dong, kalian kalau nanyanya makanan atau mungkin pengennya mainnya ke gunung ada nggak? Pengennya mainnya ke pantai gitu. Saya nggak tahu kalau Jans di Depok gitu terus ada yang bilang, "Mau main pantai dong Bang." Bingung juga kali ya, mau di mana, di danau UI kali. Cuma dengan kita bertanya, dengan kita tahu setiap orang yang kita pimpin tuh interest-nya apa sih, kupikir itu akan menolong kita juga bisa menyusun diskusi, menyusun panduan, menyusun percakapan, pertanyaan yang baik gitu ya, yang sesuai dengan keadaan kayak gitu. Ya kalau saya ngebayangin gitu ya, pemandu wisata itu ya pasti harus tahu gitu rombongannya tuh siapa, isinya apa, banyakan orang tua atau anak-anak. Kalau banyakan orang tua nggak mungkin lah diajak ke main anak-anak yang time zone begitu ya. Tapi kalau mungkin banyakan anak-anak dan orang tuanya emang pengen anak-anak main, ya pasti akan menentukan seperti apa perjalanannya. Belum lagi interest mereka. Saya pikir pemandu wisata yang baik itu bukan pemandu wisata yang apa ya, pokoknya apapun yang terjadi ke sini, udah nggak peduli, nggak pernah ngobrol sama rombongannya, nggak pernah tahu mereka sendiri tertariknya apa, atau bahkan nggak pernah tahu kondisi khusus pribadi mereka. Saya kebayang lah ya kalau jadi pemandu wisata tuh ada yang mungkin asma atau mungkin nggak bisa makan seafood, nggak bisa alergi makan kacang atau apa kan. Kupikir itu hal-hal penting supaya kita bisa planning-kan gitu ya, seperti apa perjalanan ke depan. Dan bagi saya ingat pertemuan kedua kita gitu ya, our journey with God's word. Setiap orang dalam posisi perjalanannya. Ada yang mungkin butuh hal-hal khusus gitu ya, ada hal-hal tertentu yang perlu kita perhatikan dari kakak-kakak kita, itu akan menolong cara kita memandu. Meskipun kita memandu di dalam sebuah kelompok, tapi perhatian-perhatian personal akan menentukan, akan membentuk kita bagaimana membawa kelompok tersebut sehingga sebisa mungkin, sedapat mungkin bisa dinikmati oleh seluruh kelompok. Bagi saya itu gambaran yang sangat clear dan itu gambaran yang sangat rindu aku alami di dalam kelompok-kelompok yang aku pimpin. Dan saya berdoa teman-teman pun juga menikmati dan merindukan excitement ini, memandu wisata kalau aku boleh bilang gitu ya. Teman-teman, uh, setiap perjalanan saya kalau mungkin mau tarik lebih jauh dikit, setiap perjalanan akan menjadi perjalanan yang unik, tapi fleksibel, tapi berkesan gitu ya. Mungkin sebagai pemandu wisata, kita rasanya tuh ngulang-ngulang terus gitu ya. Ya kalau kita pemandu wisata di daerah ini gitu, mungkin ada saatnya kita merasa udah tahu semuanya, udah rasanya kayaknya udah ngalamin semuanya. Jadi kayaknya aduh capek gitu ya, aduh kayaknya bosen. Tapi kalau kita sadar bahwa sebenarnya setiap perjalanan bisa menjadi pengalaman unik buat orang-orang yang kita pimpin, kita pasti sendiri juga akan excited menyusun dan mempersiapkan setiap perjalanan tersebut. Teman-teman, kalau saya mungkin kenapa saya kasih exercise 1 hari, 3 hari, 7 hari, gitu ya. Teman-teman, kita bisa fleksibel gitu, kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya teman-teman, ini gambaran ya, kalau kalian cuma punya 1 hari dibanding 7 hari, misalnya seminggu, kalian pasti akan memilih gitu ya lokasi-lokasi tertentu yang pasti harus dikunjungi kayak gitu ya. Kalau tadi ada yang bilang makanan gitu ya. Bakso babi di mana ini? Pokoknya kalau mau cuma sehari, mau cuma 7 hari, pokoknya mesti nyicip lah ke sana gitu. Karena itulah ciri khasnya gitu. Itulah landmarknya. Apa ya? Orang tuh bilang kamu udah kesini nih kalau udah lihat ini atau udah cobain ini atau udah ngerti ini, apa foto di sini, ngalamin ini. Jadi pasti ada bagian-bagian tertentu tuh yang kita tahu Pak harus dikunjungi. Karena memang ini intinya, emang ini ciri khasnya, emang ini yang paling jelas-jelas nyata disampaikan. Tapi ada juga ya lokasi-lokasi pilihan yang bisa kita atur, bisa kita sesuaikan menurut misalnya ketersediaan waktu, berapa lama nginepnya, interest orang. Kita bisa lihat ada yang mungkin interest mau tahu tentang sejarah dong, jadinya mainnya ke museum. Atau mau taunya shopping, jadi mainnya ke mall. Tapi untuk semuanya ada lokasi-lokasi yang
pasti di sini. Nah, sisanya mungkin kalau kalian mau coba lihat-lihat sesuai pilihan kalian, silahkan. Tapi itu hanya opsional, nggak harus semua kunjungin tempat yang sama dengan intensitas yang sama. Jadi kita bisa sesuaikan. Teman-teman sekali lagi, bagaimana kita punya kepekaan seperti ini, mau nggak mau kalau teman-teman menguasai daerah kalian kan. Kalau kalian menguasai apa yang mau kalian ajak pandu. Dan sekali lagi, bagi saya berbicara kreativitas, berbicara keunikan, creative Bible study, itu nggak bisa lepas dari bagaimana kita sendiri menikmati firman, mempersiapkan diri, menguasai, menggali, merenungkan, menghidupi, mencoba mengaplikasikan, dan itulah yang membentuk kita bisa menjadi pemandu yang baik. Jadi bagi saya, kalau habis kadang-kadang gitu ya di kampus tuh habis belajar PA ngapain? Langsung suruh pimpin, suruh pimpin. Bukan, bagi saya orang belajar PA nggak langsung serta merta tiba-tiba bisa memimpin dengan baik. Nggak serta merta langsung bisa oh, pandai memimpin diskusi dan sebagainya. Karena itu bergantung dari kesiapan kita, kemauan kita untuk memikirkan pertanyaan yang lebih baik, itu pertemuan kita kemarin, untuk memikirkan diskusi yang lebih baik. Bagaimana bisa memikirkan pertanyaan diskusi yang baik kalau kita tahu inti yang mau disampaikan. Jadi ini 6 pertemuan ini menjadi seperti satu rangkaian, dan saya berdoa teman-teman boleh menangkap logika berpikirnya gitu ya, logika belajarnya. Dan sekali lagi teman-teman, seorang pemandu wisata tentu perlu mengetahui sebanyak-banyaknya informasi. Dia perlu tahu gitu ya, rumah sakit terdekat di mana kalau ada apa-apa, kantor polisi terdekat di mana kalau ada apa-apa, WC umum terdekat kalau misalnya ada yang sakit perut gitu. Dia perlu tahu sebanyak-banyaknya informasi, tapi dia akan memilih dan menyusun apa yang perlu disampaikan. Jangan sampai orang yang dipimpin kelewatan gitu ya, atau hilang hal-hal yang penting yang perlu mereka tahu, miss out. Tapi juga kita rindu yang dipimpin nggak jadi bingung gitu ya, too much information, semuanya langsung dikasihin sampai dia sendiri juga jadi nggak inget, kitanya juga capek ngingetin lagi, dianya juga nggak masuk apa-apa, jadinya bawaannya capek. Kalian bisa kebayang kan suasana seperti itu karena too much information. Jadi teman-teman, kupikir apa ya, identitas atau ilustrasi peran kita sebagai pemandu wisata itu sangat menarik, dan bagi saya cukup mudah untuk dihayati, dimengerti dalam hidup sehari-hari, dan saya berdoa kita pun juga bisa melakukannya. Nah, karena itu saya kasih 2 contoh gitu ya, dua contoh sederhana. Kita mau memandu wisata, tapi orang itu cuma punya waktu sekian gitu ya. Orang itu cuma punya kesempatan sekian. Nah, teman-teman kupikir itu nanti kupikir akan menjadi latihan, akan menjadi ya memang learning by doing gitu ya. Tapi aku akan berikan beberapa contoh nanti gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan sederhana sampai saat ini, siapakah pemandu wisata yang demikian? Kalau mungkin dari tadi kita berpikir ya kitalah semua perjalanan ini bergantung. Tapi izinkan aku kasih reminder sedikit. Bukan. Bukan. Betul kita punya peran yang sangat signifikan, tetapi Yesus Kristuslah sang pemandu sejati. Firman Allah menunjuk kepada firman Tuhan yang hidup. Betul kita punya peran memandu dan membimbing dengan sebaik-baiknya, tapi kita bukan segala-galanya. Ingat, di dalam pembelajaran firman, di dalam pelayanan kita, Yesus Kristus adalah sang pemandu sejati. Dia yang paling ingin umatnya, muridnya mengenal dirinya, mengenal Tuhan yang hidup dan yang benar. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan putus asa. Tuhan sendiri yang paling mengasihi dan paling rindu mengarahkan. Dan di saat yang bersamaan, kita pun juga dipandu dan memandu bersama Kristus. Saya teringat dengan ayat ini ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus menyadari dirinya mengikut, dipandu Kristus, tapi di saat yang bersamaan Paulus punya keberanian dan keyakinan dan kerendahan hati untuk mengajak yang lain, ayo ikutin aku. Seperti aku juga mengikut Kristus, dipandu Kristus.
Kiranya teman-teman dimanapun teman-teman ditempatkan, bagian pelayanan apapun sekarang maupun ke depan, kita boleh punya keyakinan ini. Nah, saya akan kasih contoh gitu ya, bagaimana kita bisa memandu wisata dengan fleksibel dan sebagainya. Apakah itu realnya tuh kayak gimana sih, Bang Rey? Teman-teman, aku kasih contoh sederhana. Misalnya, kalian cuma punya waktu sama AKK 30 menit. Cuma punya waktu, Bang, aku 30 menit ini ya, nggak habis itu aku mesti pergi, kayak gitu. Kan ini banget ya, sedih banget ya. Ya ampun, cuma 30 menit gitu ya. Pertanyaannya, yakin nggak teman-teman masih bisa kita belajar firman dalam waktu 30 menit? Nah, disinilah kita memandu wisata gitu ya, bikin bikin planning, bikin itinerary. Yakin nggak? Percaya nggak? Atau kita pikir kalau PA tuh harus 2 jam, nggak bisa kalau 2 jam jangan, udahlah, udah nggak usah, nggak jadi kita, nggak jangan lanjut. Percaya nggak 30 menit kita tetap bisa merenungkan firman. Nah, disitulah kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kita tahu apa yang mau disampaikan, kita mau promote, kita mau ceritakan, kita tahu apa yang mau kita sampaikan, kita bisa planningkan. Saya kasih contoh sederhana nih ya. Misalnya, mari 30 menit kumpul online maupun onsite nanti. Satu anggota buka doa. Oke. Setelah itu minta satu orang tolong baca perikop yang mau kita renungkan. Baca dengan suara gitu ya, lantang, dengan jelas, tapi perlahan. Dan yang lain nggak perlu buka Alkitab. Coba cukup dengar, nggak perlu baca bareng. Jadi cuma satu orang yang baca. Habis itu ngapain? Kemudian coba lempar pertanyaan. Dari apa yang kalian dengar, frase atau kata apa yang menarik perhatianmu? Apa kata atau frase yang menarik perhatian dia? Jangan suruh sharing. 1 menit, diam, suruh mereka ketik atau suruh mereka catat, tulis di jawaban mereka. Mereka kan nggak baca Alkitabnya ya, cuma dengar. Frase-frase apa aja yang menarik. Setelah itu, bagikan. Setiap anggota bacakan tulisan mereka. Nggak perlu dijelasin kenapa ini tertarik, kenapa itu tertarik. Cukup bacain dulu yang pertama. Apa aja yang mereka tulis, frase apa aja yang mereka kumpulin. Tanpa perlu penjelasan apa-apa. Setelah itu, minta anggota yang berikutnya atau teman yang lain bacain perikop yang sama, tapi coba pakai terjemahan lain. Bacain perikop yang sama pakai BIS, misalnya, pakai bahasa Indonesia sehari-hari atau BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Bacain lagi, yang lain juga sama, cukup dengar, nggak perlu buka Alkitabnya. Nah, tapi kali ini kan udah 2 kali dibaca, kita bisa tanya mereka lebih dalam. Kira-kira ada nggak kaitan perikop ini dengan kondisiku saat ini, kondisimu saat ini? Atau kalau mau lebih detail, ada nggak kaitan perikop ini dengan pelayananmu, atau dengan studimu, atau mungkin dengan kesusahanmu, atau dengan masalahmu, tergantung topiknya apa, misalnya perikopnya. Jadi itu kalian jangan cuma kondisiku, asking better questions, langsung lebih tajam. Dengan misalnya dengan relasimu di tengah persahabatan. Ini pertanyaan, kalau kalian ingat, ini pertanyaan udah langsung interpretasi, langsung mengajak mereka lebih tajam. Sama, dalam waktu 5 menit diam, suruh mereka ketik atau mereka tulis. Jadi nggak ngomong, tulis aja dulu. Kenapa? Waktu kita cuma 30 menit. Kalau satu orang disuruh ngomong, itu pasti ngalur panjang. Jadi tulis dulu, 5 menit tulis masing-masing. Oke? Setelah itu, bagikan lagi. Setiap anggota bacain apa yang dia tulis. Nggak perlu tambahan penjelasan, nggak perlu elaborasi. Tulis dan kemudian bacakan apa yang dia tulis. Apa kaitan perikop ini dengan kondisinya, studinya, apa yang sesuai apa yang mau kita arahin. Oke? Sekali lagi, orang berikutnya baca. Misalnya pakai terjemahan lain. Misalnya kalian mau pakai bahasa Inggris, misalnya bisa juga gitu ya. Atau kalian nggak perlu pakai bahasa Inggris, tapi ulang 1 kali lagi terjemahan BIS atau TB, terjemahan baru. Ulang sekali lagi, baca. Kemudian refleksi yang terakhir. Dari apa yang saya dengar, apa yang saya renungkan,
dari sebelum-sebelumnya? Apa yang Tuhan panggil untuk saya lakukan? Ini pertanyaan aplikasi. Teman-teman ingat ya, tuliskan. Nggak perlu ngomong 3 menit. Kemudian bagikan. Nah, tapi bagikannya gimana? Ajak mereka untuk merumuskan dengan kalimat gitu ya. Aku percaya bahwa hari ini Tuhan menginginkanku untuk, atau Tuhan memanggilku untuk. Kenapa perlu kita rumuskan kalimat depannya? Itu memposisikan postur mereka, postur hati mereka, postur eh, kesediaan mereka berbagi gitu ya. Aku percaya hari ini Tuhan menginginkanku. Ingat, aplikasi bukan cuma kita mau kasih apa sama Tuhan, itu yang kita bahas. Tapi di aplikasi Tuhan pun sedang mengarahkan. Dari situ berdoa. Setiap anggota mungkin bisa doain teman sebelah kanannya, oper tulisan kita, didoakan bergiliran dengan bersuara, giliran satu persatu. Cukup bacain, Tuhan, si ini meyakini hari ini Tuhan ingin dia begini-begini. Tuhan tolong dia bisa melakukannya. Gantian, giliran. Tuhan, si ini percaya hari ini Tuhan menginginkan dia untuk begini-begini. Kemudian bawa pulang kertas itu, terus doakan seminggu. Minggu depan bisa pertemuan lebih normal, 1 jam, 1,5 jam, kita sharing, kita diskusi. Teman-teman, kita memandu wisata. Inilah kita memandu wisata. Inilah kita mempersiapkan perenungan firman. Inilah creative Bible study. Creative Bible study itu bukan kamu mesti 2 jam ya, karena aku udah persiapin ilustrasi, aku udah persiapin PPT, aku udah siapin penjelasan. Creative Bible study adalah kalau waktunya terbatas, kalau kan kondisinya mentok, bagaimana kita mau mempersiapkan mereka tetap bisa merenungkan firman. Jadi teman-teman, ini contoh gitu ya. 30 menit kita tetap bisa kok merenungkan firman. Sendiri, kalau misalnya cuma bisa one on one, kelompok nggak ketemu-ketemu. Bisa nggak kita cuma sendiri-sendiri 30 menit? Aduh bang, aku sibuk. Oke, bisa nggak sendiri-sendiri? Ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak perlu sendiri-sendiri 2 jam, tapi sendiri-sendiri tapi 30 menit merenungkan firman, diskusi, sharing. Itu memandu wisata. Saya kasih contoh yang satu lagi yang ekstrim. Masa PA cuma sekali pertemuan? Ayo dong, kita merenungkan firman 1 minggu penuh. 1 minggu bang, gimana caranya merenungkan firman? 2 jam aja masih syukur dia mau datang. Tapi bagaimana kita bisa seminggu mengajak mereka berelasi, berinteraksi dengan firman? Dan mungkin kita memang punya waktunya, dan mungkin anak-anak itu terbuka. Jadi kita harus layani mereka sesuai kondisi mereka gitu ya. Jangan korbankan mereka yang mau belajar dengan yang nggak mau belajar. Kalau mereka mau seminggu ini pimpin aku bang, berikan. Dan nggak harus semua melakukan hal yang sama. Nah, gimana seminggu? Ini contoh ya. Misalnya pertemuan PA-nya atau pertemuan kelompok kecil PJ PA-nya itu dari Jumat. Nah, tentu sekali lagi, mari mempersiapkan diri, menguasai perikop, mengenali landmark yang penting, bagian-bagian yang harus dikunjungi, mempelajari bahan. Dan perhatikan, bagi saya bahan itu peta. Perhatikan, peta itu bukan segala-galanya. Kalau kamu udah menguasai daerahmu, kamu nggak perlu berjalan dengan peta kan? Maksudnya ngapain? Sangat menyedihkan kamu kamu menguasai, tapi kemudian semua dibatasi oleh peta. Peta itu hanya berguna untuk menolong mereka yang nggak familiar. Tapi kamu yang memimpin, kamu kuasai daerah itu, kamu bisa melakukan banyak hal tidak terkungkung oleh peta itu. Yang menyedihkan apa? Kita berkumpul berempat, sama-sama nggak familiar, sama-sama nggak menguasai, sama-sama pegang peta, sama-sama gemeteran. Dan itulah yang membuat suasananya tegang, panik, nggak ada excitement, nggak ada sukacita, nggak ada perasaan rileks. Yang ada makin tegang, makin kayaknya bener nggak ya, aku jawab ini bener nggak ya, dia kok jawabnya nggak kayak begitu, kok dia nggak ngerti ya. Kalian kebayang maksudku. Jadi mari
persiapkan diri. Misalnya contoh itu dari Jumat. Nah, kalau gitu, menuju hari Jumat gimana? Kita bisa ajak mereka merenungkan firman. Nah, mungkin ini contoh-contoh. Hamin 2 pertemuan. Ajak anggota kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bisa di kelompok, atau mungkin bisa japri. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang kalian ingin pandu lebih. Nggak apa-apa, japri. Dek, aku mau, kan kita mau pertemuan nih Jumat. Nah, aku mau ajak kamu buat, boleh dong pikirin pertanyaan ini, nanti sharing apa nanti ini ya, kayak gitu. Mungkin dia lebih terbuka, dan kalau dia lebih terbuka, kita harus tolong dia, kita harus pandu dia. Sehingga dia punya pengalaman yang menarik. Dibanding teman-teman yang lain yang, capek lah Kak, nanti aja di hari H, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka masih tipenya seperti itu, tapi kamu tahu panduannya seperti apa buat setiap orang. Misalnya topik berdoa, kita bisa buat gitu ya, coba ajak mereka berdiskusi. Menurutmu tuh semua orang berdoa kepada Tuhan yang sama nggak sih? Nah, pertanyaannya emang mesti kayak gimana? Tergantung topik atau tergantung tujuan yang mau kamu sampaikan kan. Landmark yang kamu mau ajak mereka kenal dan tahu kan. Atau bikin perdebatan, bikin kamu tim mana? Kamu tim yang kalau berdoa itu nggak apa-apa, berulang kali, ajukan berulang kali. Hari ini doa ini, besok doa ini, lusa doa itu, doain terus. Kamu tim doa ulang-ulang, atau kamu tim doa sekali aja diajukan cukup, nggak usah minta berkali-kali kayak Tuhan nggak tahu aja. Suruh mereka pilih posisi. Nanti, nah dari situ kan mereka kemudian kasih instruksi. Boleh nggak coba cari menurut kalian ayat-ayat di mana yang mendukung jawaban kalian? Itu kan mempersiapkan mereka buat, oh iya ya, apa ya, atau di mana ya aku pernah lihat bagian ini dan sebagainya. Jadi kalau dia terbuka dan dia sudah di titik itu pertemuan, kita harus lainnya lebih, nggak bisa sama kayak yang lain. Ya udah tunggu nanti gitu ya, lihat nanti kita bahas, nomor 1 kamu jawabnya apa, nomor 2 jawabnya apa. Jujur aja teman-teman, yang excited jadi nggak excited, yang nggak excited makin nggak excited. Kita harus layani orang sesuai kondisinya, dan itu tergantung sekali lagi. Kamu menguasai, kamu tahu apa yang mau kamu sampaikan, kamu pandu mereka dengan unik, dengan fleksibel. Atau misalnya tanya gitu ya, apa hal terakhir yang kamu sungguh-sungguh doakan? Dan bagaimana pengalamanmu mendoakan? Capekkah? Dijawabkah? Nggak terjawabkah? Kecewakah? Itu nggak perlu nunggu hari H belajar tentang doa. Tapi nanti ketika belajar tentang doa, ada hal-hal yang diperbaharui atau itu menjadi landasan mereka bertanya sesuatu dan percakapan berlanjut. Jadi kita bisa mulai belajar atau merenungkan firman bahkan sebelum pertemuan. Hamin 1 pertemuan, misalnya dia memang mau terbuka, ajak mereka untuk baca perikopnya. Bahkan kalau mungkin berani nggak cuma baca, suruh mereka baca dan coba tandain, tanda checklist yang dia setuju, tanda tanya bagian yang dia bingung, tanda seru yang buat dia itu menjadi perintah yang berkesan buat dia. Misal. Jadi ketika mereka datang, mereka nggak bingung atau mungkin udah datang dengan segudang pertanyaan yang mereka nggak tahu, tapi dari situ percakapan bisa lebih dalam. Jujur teman-teman, cara saya dibesarkan di kelompok PA, kelompok kecil itu cuma begini instruksinya. Kalau udah belajar PA, sebelum pertemuan mesti PA dulu. Mungkin bagi saya itu cukup dulu. Ya udah bisa PA, mesti PA-in dulu sebelum pertemuan. Tapi mungkin buat adik-adik kita yang kita layani, nggak cukup instruksi seperti itu. Mereka butuh better instruction, better questions. Sekali lagi, makanya kenapa ini bagian yang terakhir, karena ini semua sebenarnya meramukan apa yang telah kita pelajari bersama. Dan kadang-kadang orang pengen langsung loncatnya ke titik ini, tapi nggak mau pelajarin apa yang sebenarnya menjadi perjuangan di belakangnya. Teman-teman, dari situ, itu kan sebelum ya, bagaimana kalau sesudahnya, biar jadi ada kesinambungan. Di pertemuan selanjutnya, sebelum masuk bahan berikutnya misalnya, atau mungkin H+5 misalnya, minta mereka mungkin nggak usah sharing lagi gitu ya, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu pelajari. Kita suruh mereka, ayo main game. Tuliskan perikop pertemuan minggu lalu dengan kata-katamu. Tulisin sebisa mungkin. Perikopnya dari mana, terus coba ketik. Apa ya waktu itu, apa ayatnya ya. Kenapa?
Kita bukan pengen mereka hafal bahannya kan. Kita pengen mereka engage the scripture-nya kan. Suruh mereka tulis ulang perikopnya. Bisa jadi games gitu ya. Siapa yang lebih sesuai nanti dapat hadiah misalnya. Atau mungkin kita bisa jadi sebuah aktivitas, coba parafrasekan. Apa sih kalimat-kalimat di perikop minggu lalu yang kamu ingat? Coba tuliskan dengan kalimatmu. Nanti baru bandingin sama Alkitab. Oh iya ya, lupa bagian ini. Oh iya ya, ini maksudnya sama nih sama ini. Tapi dengan begitu, itu akan jauh lebih baik daripada, Dek, jangan lupa hafalin ayat ya. Teman-teman, itulah memandu. Dan bagi saya ini saya nitip dikit gitu ya. Bagi saya, kalau memang pertemuan kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mari cari waktu di jeda pertemuan itu untuk mendampingi secara pribadi. Itulah memandu secara personal. Ya memang nggak harus setiap jeda, kalau misalnya kita punya 4 anak kelompok kecil, nggak harus setiap jeda 4-4-nya kita harus dampingi kayak gimana banget. Kalian bisa bagi gitu ya. Bulan ini, kalau misalnya kelompok kecilnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, di jeda yang pertama sama si ini, di jeda berikutnya nanti sama si ini. Jadi nggak capek juga gitu ya semuanya langsung 4-4. Tapi pertemuan pribadinya itu untuk ngapain? Untuk follow up, untuk tanya, ada nggak kesulitan kamu menghidupi firman? Atau ada nggak keberhasilan kamu melakukan firman? Jangan lupa, scripture engagement, loving, studying, living, sharing. Kan orang pada bilang, kayaknya kita belajar firman tapi nggak menghidupi. Kita perlu tolong mereka, kita perlu tanyakan hidupinya seperti apa. Dan nggak mungkin hanya menghidupi, tunggu setiap pertemuan baru ditanya. Jadi mari ambil waktu mendampingi secara pribadi, memandu bagaimana aplikasinya. Mungkin nggak nanya gitu ya, kamu sudah mengaplikasikan belum? Aduh, susah banget jawabnya. Tanya. Setelah belajar doa kemarin, ada nggak hal-hal baru yang kamu waktu berdoa jadi kayaknya bingung atau mungkin jadi kayaknya lebih lebih nyaman kamu sampaikan kepada Tuhan? Ada yang bisa aku bantuin doa? Hal-hal seperti itu mungkin akan lebih menolong dia untuk menghidupi firman. Sharingkan pengalaman, sharingkan cerita. Iya, aku seminggu ini juga habis belajar firman itu, habis diajarin tentang doa, aduh, berasa ya tantangannya ya, digoda gitu ya, kayaknya capek, terus susah berdoa. Tolong doakan aku juga ya, bisa setia mendoakan. Ingat, kemarin, berbagi, membuka hidup, itu adalah kesempatan untuk kita bisa memperlihatkan seperti apa membagikan firman dan menghidupi firman. Jadi teman-teman, mau 30 menit, mau 1 minggu, kita bisa pandu mereka. Kita bisa pandu secara bersama kelompok, kita bisa pandu mereka secara personal, sesuai apa yang menjadi kebutuhan, sesuai posisi perjalanan mereka, dimanapun Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka. Teman-teman, terima kasih sekali lagi buat kesempatan bisa sharing dan diskusi bareng. Saya berdoa beberapa pemahaman singkat selama 6 kali pertemuan ini boleh menguatkan, menjadi berkat, dan secara khusus meneguhkan teman-teman di dalam pelayanan. Teman-teman, kita udah bahas 6 hal ini, scripture engagement, journey with the word, kreatif, induktif, berbagai jenis tulisan, dan 2 pertemuan terakhir yang secara khusus masuk ke bagian aplikasi gitu ya, atau bagaimana mengerjakannya. Asking better questions, making better instructions, dan hari ini memandu wisata dengan baik. Saya berdoa teman-teman boleh menikmati dan secara khusus Tuhan pakai seluas-luasnya untuk menjadi pemandu wisata buat setiap orang yang Tuhan percayakan untuk teman-teman pandu. Terima kasih teman-teman. Aku boleh minta kesediaan Bang Alex mendoakan kita semua, Bang, di dalam pelayanan dan perjalanan ke depan. Silakan, Bang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh menikmati Tuhan juga memandu kami selama sekian kali pertemuan bersama Bang Rey yang boleh menyiapkan semua ini bagi kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu merindukan umat-Mu boleh menikmati firman-Mu, boleh mengalami apa artinya hidup di dalam firman. Dan kami sekali lagi bersyukur
karena Tuhan melibatkan kami untuk satu hal yang indah ini. Supaya kami juga akhirnya yang telah ditolong, telah dipandu oleh Tuhan, boleh benar-benar menyerahkan diri untuk memandu adik-adik yang kami layani, teman-teman, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami pun memandu mereka. Memandu mereka untuk mencintai firman, memandu mereka untuk mempelajari firman, memandu mereka untuk bisa menghidupi dan bahkan membagikan firman. Terima kasih. Biarlah semua perlengkapan yang Tuhan izinkan kami terima sepanjang sesi-sesi yang sudah kami lalui beberapa minggu ini menjadi modal yang utama, yang kuat bagi kami juga berjalan terus ke depan. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir baik hari ini dan juga waktu-waktu sebelumnya. Kami terus berdoa, Tuhan perlengkapi kami semakin lagi untuk bisa menjadi berkat yang dipakai Tuhan, membawa generasi ini secara khusus mengenal Tuhan melalui firman. Terima kasih untuk setiap apa yang boleh kami terima, setiap aha moment, setiap hal yang kami pelajari, setiap hal yang mungkin kami harus unlearn, setiap hal yang semakin jelas bagi kami, atau hal-hal yang mungkin masih menjadi hal-hal yang membingungkan bagi kami. Biarlah perjalanan kami bersama Tuhan ke depan, ketika kami belajar mencoba, kami belajar dari kegagalan kami mengevaluasi setiap tahapan dan langkah ke depan, itu menolong kami juga bisa menjadi semakin baik sebagai orang-orang yang memandu wisata bagi orang-orang yang rindu belajar firman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih buat Bang Rey yang sudah menyiapkan semua ini, tolong juga anakmu ini boleh terus jadi berkat di dalam pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Bagi teman-teman yang tidak sempat hadir malam hari ini, kami terus rindu mereka pun bisa mengikuti setiap rekaman yang ada, yang akan menolong mereka juga mendapatkan secara utuh rangkaian pembinaan ini. Kami menutup pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Alex. Dan sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang telah mengikuti sampai hari ini. Seperti biasa, aku akan stay di sini kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau ngobrol. Tapi kalau misalnya udah nggak ada apa-apa lagi, terima kasih teman-teman. Semoga nanti aku coba lagi diskusi juga sama Bang Alex bisa memikirkan pembinaan-pembinaan lain yang mungkin lebih juga yang dibutuhkan gitu ya, yang relevan dengan kondisi pelayanan. Nanti mungkin aku akan juga kabarin kalau mungkin ada kesempatan bisa mengadakan rangkaian diskusi lain. Terima kasih teman-teman, selamat malam.